Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya Sari Ovianti akan mereview soal latihan 1, yaitu tentang penerapan hukum Ohm masih pada materi rangkaian arus searah. Untuk mata pelajaran fisika kelas 12 semester ganjil dengan kompetensi dasar menganalisis prinsip kerja peralatan listrik searah atau DC dalam kehidupan sehari-hari dengan indikator soal menganalisis hukum Ohm. Di sini saya menyediakan ada 6 soal. Baiklah, kita langsung ke soal pertama. Alat pemanas listrik 5 ampere apabila dihubungkan dengan sumber tegangan 110 volt, maka hambatannya adalah sebesar. Nah, dari soal ini bisa kita ketahui bahwa kuat arus itu sebesar 5 ampere, kemudian sumber tegangan 110 volt. Ya. Kemudian yang ditanya adalah R, hambatan. Maka untuk menyelesaikan soal ini kita memerlukan hukum Ohm, di mana hukum Ohm menyatakan bahwa tegangan adalah kuat arus listrik dikali dengan hambatan, atau secara matematis bisa kita tuliskan sebagai R adalah V per I ketika ditanya R-nya atau hambatannya. Nah, dari yang diketahui bisa kita masukkan bahwa V-nya R adalah V, yaitu besarnya 110 volt, dibagi dengan 5. Maka nilainya adalah 22 ohm. Ya. Kemudian soal yang kedua. Sebuah kawat panjang 10 meter dengan diameter 2 mm dan hambatan jenisnya 3,14 kali 10 pangkat min 6 ohm meter. Berapakah hambatan kawat tersebut? Nah, ini perlu diperhatikan, hati-hati untuk yang diketahuinya di sini. Panjang diketahuinya adalah panjang, kemudian diameter, kemudian hambatan jenis. Nah, yang ditanya adalah hambatan kawat. Nah, ini di sini harus hati-hati untuk diameternya. Diameternya masih dalam satuan milimeter. Ya, jadi harus kita ubah. Sehingga kita ubah di sini bahwa D 2 mm kita ubah ke dalam meter menjadi 2 kali 10 pangkat min 3 meter. Kemudian hambatan jenis itu adalah rho, maka ketika ditanya R adalah resistansi, di mana resistansi adalah resistivitas dikali panjang penghantar, kemudian dibagi dengan luas penampang. Nah, di sini belum ada yang diketahui ini luas penampang, adanya adalah diameter. Maka kita ketahui bahwa luas penampang kawat atau penampang lintang kawat itu bentuknya adalah lingkaran. Maka kita pakai luas penampang lingkaran yaitu pi r kuadrat, atau ketika dia pakai diameter menjadi 1/4 pi d kuadrat. 1/4 pi d kuadrat ini kita substitusikan sehingga A-nya sekarang kita ubah. Nah, sekarang nilainya adalah 1/4 pi d kuadrat. Maka dengan begitu baru bisa kita masukkan nilai-nilai yang diketahui ke dalam persamaan. Di mana rho-nya adalah 3,14 kali 10 pangkat min 6. Kemudian L-nya adalah 10. Dan 1/4 pi. Pi-nya kita pakai 3,14. Itu. Kemudian D-nya jangan lupa itu besarnya adalah 2 kali 10 pangkat min 3 dan D-nya dalam bentuk kuadrat, maka di sini harus kita kurungkan supaya nilai kuadrat itu berlaku juga untuk yang di depan yaitu 2. 2 kali 10 pangkat min 3 yang dikuadratkan.
Maka 3,14 bisa kita buang dengan 3,14. Kemudian 2 ini kita kuadratkan berarti 4. 4 bisa kita buang sama 4 yang ini. Kemudian tersisa 10 pangkat min 6. Maka R-nya sekarang adalah 10 pangkat min 6. Kemudian kali 10. Kemudian dibagi dengan 10 pangkat min 6. Nah, otomatis 10 pangkat min 6 dan 10 pangkat min 6-nya habis, tertinggallah 10 ohm. Maka untuk penyelesaian soal yang kedua, nilainya adalah 10 ohm. Berikutnya, soal ketiga. 4 buah resistor identik yang besar hambatannya 40 ohm dirangkai seri. Perlu kita garis bawahi, ada 4 buah resistor identik dirangkai secara seri. Kemudian ujung-ujung rangkaian dihubungkan dengan sumber tegangan 32 volt. Maka berapakah kuat arus yang melalui rangkaian tersebut? Kalau ada kata-kata resistor identik, artinya nilai R itu berapapun banyaknya resistor yang disusun, itu nilainya adalah sama. Kalau ada 4 berarti R1 akan sama dengan R2, sama dengan R3, sama dengan R4, yaitu nilainya adalah 40 ohm. Nah, di situ kalau ada kata-kata identik. Baik, kita lanjutkan. Jadi diketahui tadi adalah R-nya sebesar 40 ohm dan ada 4 buah dirangkai secara seri dengan dihubungkan terhadap sumber tegangan 32. Nah, untuk seri ya, untuk R seri itu adalah jumlah dari setiap nilai dari resistornya. R1 ditambah R2 ditambah R3 ditambah R4. Nah, untuk menyederhanakan karena nilainya adalah identik, maka bisa kita tuliskan sebagai R dikali dengan nilai resistornya. Karena R-nya ada 4 dan nilai resistornya itu adalah 40 ohm, maka langsung saja kita cari 4 kali 40 sehingga nilainya adalah 160 ohm. Nah, kita dapatkan 160 ohm. Kemudian kita kembalikan ke hukum ohmnya, di mana tegangan besarnya adalah kuat arus dikali hambatan. Maka V adalah I kali R, maka I adalah V dibagi R. V-nya adalah 32 dibagi dengan R seri, R totalnya yaitu 160. Maka hasilnya adalah 0,2 ampere. Baik, soal berikutnya yaitu soal keempat. Nah, ini sudah agak sedikit berbeda. Kalau tadi masih sederhana ketika seri saja, maka di sini kita untuk paralel ya. Kalau tadi seri, sekarang paralel dengan nilai yang tentunya berbeda-beda. Perhatikan gambar berikut. Dari titik A ke titik B itu dipasang 3 buah resistor dengan nilai resistansi masing-masing adalah 2 ampere, 3 ampere, dan 6 ampere. Berapakah nilai VAB-nya? Ya. Dan ini murni paralel ya, tidak ada sambungan lagi di sini ya. Hanya ada informasi bahwa I-nya itu adalah sebesar 12 ampere yang masuk ke dalam rangkaian resistor paralel. Maka menyelesaikannya adalah pertama tentunya kita akan mencari R totalnya. Karena dia dipasang paralel, maka kita akan selesaikan dengan penjumlahan seper, di mana 1 per R paralel adalah 1 per R1 ditambah 1 per R2 ditambah 1 per R3. Diketahui dalam soal bahwa R1-nya adalah 2, kemudian
R2-nya adalah 3, kemudian R3-nya adalah 6. Maka kita cari KPK-nya dari 2, 3, 6 itu adalah 6. Kemudian kita samakan penyebutnya, 6 dibagi 3 itu adalah 2. Kemudian 6 dibagi 3 kali 1 adalah 2. Kemudian 6 dibagi 6 dikali 1 adalah 1. Kita jumlahkan menjadi 6 per 6. Ingat itu masih 1 per RP. Sedangkan kita butuh nilai RP. Jadi jangan lupa untuk dibalik. 6 per 6. Kebetulan nilainya adalah sama. Ya, kita balik sehingga nilainya adalah 1 ohm. Dengan persamaan hukum ohm bahwa V adalah I kali R. V adalah I kali R. Maka kalau untuk mencari VAB yang kebetulan di dalam rangkaian hanya ada paralel, maka bisa kita langsung saja bahwa I itu adalah V adalah hasil kali antara I dan R. Ya. I-nya kita dapatkan di soal yaitu sebesar 12 ampere dikalikan dengan R paralel yang kita dapatkan. Maka tinggal 12 dikali 1 hasilnya adalah 12 volt. Nah, itu sudah seri, sudah paralel, sudah. Nah, sekarang kita akan berlanjut ke soal berikutnya. Ini campuran antara seri dan paralel, agak lebih kompleks ya, tapi cukup diperhatikan. Mudah-mudahan langkahnya agak mudah ya. Oke, soal kelima, besar beda potensial pada hambatan 4 ohm adalah. Nah, di sini ada 4 resistor yang dipasang secara seri dan paralel atau gabungan. Ini adalah R1 10 ohm, R2 adalah 8 ohm, R3 4 ohm, dan R4 adalah 4 ohm. Nah, di dalam pertanyaan diminta yaitu beda potensialnya pada hambatan 4 ohm. Artinya boleh di sini, boleh di sini karena kebetulan sama. Ya. Kemudian rangkaian ini dihubungkan dengan sumber tegangan sebesar 40 volt. Nah, bagaimana menyelesaikan untuk soal yang sudah kombinasi seperti ini? Tenang, tentu saja langkah-langkahnya ini mudah-mudahan sedikit terbantu, teman-teman perhatikan ya. Nah, yang pertama harus kita lakukan itu adalah mencari paralel terlebih dahulu. Yang dipasang tadi paralel itu adalah rangkaian yang R4 ya, R3 dan R4. Maka di sini langsung saja R paralelnya adalah 1/4 ditambah 1/4 sehingga dapat 2/4. Jangan lupa dibalik yaitu 4/2, maka dapatlah kita 2 ohm. Nah, setelah kita dapatkan nilai RP, kita kembali lagi. Kita kembali lagi di sini setelah tadi kita mendapatkan nilai RP. Ya, sekarang udah kita ganti, maka rangkaian ini menjadi seperti ini. Nah, yang ini adalah 10 ohm. Kemudian yang ini 8 ohm. Dan yang ini sudah paralel tadi yang kita dapatkan R paralelnya adalah 2 ohm. Nah, teman-teman lihat sekarang sudah tidak ada lagi kombinasi paralel. Maka sekarang kita lihat sebagai seri. Kalau kita lihat sebagai seri, maka kita cari R totalnya. Itu kita jumlahkan secara seri, yaitu penjumlahan biasa. Tinggal 10 tambah 8, kemudian ditambah 2. Hasilnya adalah 20. Nah, ini untuk R total, karena sekarang bentuknya sudah kita buat menjadi seri. Ya. Kalau begitu, sekarang kita kembalikan ke hukum ohm lagi, bahwa
tadi kita sudah dapatkan R total, bahwa I total itu adalah E dibagi R. Kok sekarang jadi E? Oh iya, jangan bingung karena yang namanya tegangan atau sumber tegangan bisa dituliskan sebagai E, bisa dituliskan sebagai V, bisa dituliskan nanti pakai epsilon seperti ini ketika diketahui dalam soal itu ada hambatan dalamnya. Ya, jadi 40 tegangannya dibagi dengan 20, maka kita dapatkan 2 ampere. Nah, I total karena tadi bentuk rangkaiannya itu adalah sudah kita bentuk menjadi seperti ini, maka I yang masuk, I total itu sama untuk semua resistor yang ini, tapi untuk ketika dia masih kita sebut sebagai paralel. Ya, ini R1, ini R2 dan R paralel. Kenapa? Karena ketika seri kita tahu bahwa dalam rangkaian seri I itu adalah bernilai sama untuk semua resistor. Jadi nilai I di R1, di R2 dan di R paralel itu besarnya sama. Tapi akan berbeda ketika sudah masuk di paralel. Jadi ketika sudah di paralel seperti ini akan pecah. Nah, ketika masuk itu besarnya adalah sama, masih 2 ampere. Ketika keluar juga tetap harus 2 ampere. Tapi ketika di dalam rangkaian ini itu harus terbagi 2. Karena kebetulan resistornya itu besarnya sama, ya dia membagi sama rata. Tapi berapa besar I-nya? I totalnya adalah 2 ampere. Nah, 2 ampere ini untuk paralelnya. Kita tahu bahwa ketika paralel itu adalah V-nya yang sama. Maka kita harus cari V-nya. Jadi kita cari V paralelnya. V paralel adalah I yang masuk di paralel dikalikan dengan R di paralel. R paralel tadi 2. Jangan kita pakai yang 20. Kita pakainya 2 sehingga I paralelnya adalah 2 kali 2 jadi 4 volt. Nah, di dalam soal tadi dia minta V-nya di R3. V di R3 yang mana? V di R3 artinya V yang di sini. Ya. V yang di sini. V yang di sini. Nah, V yang di sini itu adalah paralel. Kita tadi dapatkan V paralel itu adalah 4 volt. Kalau paralel tadi sudah saya jelaskan bahwa ketika paralel itu V-nya yang sama. Otomatis V paralel ini akan sama dengan V di R3 dan V di R4. Jadi dengan begitu terjawablah bahwa beda potensial pada hambatan 2 ohm itu besarnya adalah sama dengan V paralelnya yaitu 4 volt. Oke, jadi seperti itu. Ya, sudah lumayan berat ya langkahnya, tapi langkah ini ya, ini baku ketika dia ketemu dengan rangkaian kombinasi seperti tadi. Ada seri sama paralel, maka yang pertama kita lakukan cari R paralelnya. Setelah cari R paralel, kita cari R total. Setelah R total kita temukan, kita cari I total. Nah, setelah I total kita dapatkan, baru kita kembalikan ke soal. Yang ditanya apa? Nah, baru kita lihat. Kita pakai ketika seri, kuncinya ya, ketika seri itu I-nya yang sama. Ketika paralel, itu V-nya yang sama. Nah, baru kita cari apa yang diminta. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat lagi soal berikutnya yang rangkaiannya adalah rangkaian kombinasi antara seri dan paralel. Baik, kita langsung ke soal ke-6. Kuat arus yang melalui hambatan 6 ohm adalah sebesar. Nah, ini teman-teman bisa lihat nih, yang ditanya adalah sekarang berbeda.
Kalau tadi beda potensial, sekarang arus. Arus pada hambatan 6 ohm. Lihat di dalam rangkaian hambatan 6 ohm ini adalah di bagian paralel. Ya, di bagian paralel. Maka langkah yang seperti tadi itu kita ulangi lagi. Ingat ketika ada rangkaian kombinasi, maka yang pertama kita lakukan adalah mencari R paralelnya. Kita cari yang pertama, kita cari adalah R paralel. Nah, kita lihat ternyata di paralel ini ada kombinasi lagi gitu. Yaitu seri dan paralel. Ada serinya di dalam itu. Maka kita cari dulu. Ya, kita cari dulu serinya. Nah, kita cari dulu yang ini. R seri kita cari. Tinggal kita jumlahkan saja 4 tambah 2. Sehingga nilainya adalah 6 ohm. Ya, 6. Kemudian 6 ini sekarang udah kita rubah bentuknya. Jadi begini terhadap si 6 ohm yang bagian bawah. Nah, sekarang kita anggap sebagai paralel. Maka kita akan selesaikan dengan penjumlahan paralel. Yaitu 1/6 hasil dari yang seri. Kemudian kita jumlahkan dengan 1/6 hasil yang dari rangkaian awal. Yaitu jadi 2/6. Jangan lupa kita balik. R paralel itu adalah 6/2. Yaitu dapatnya 3 ohm. Nah, sekarang rangkaian ini sudah berubah lagi. Tidak lagi seperti ini, tapi berubah lagi jadi begini. Nah, yang ini adalah awal 2. Kemudian yang tengah yaitu 3 ohm. Kemudian yang ujung sekarang sudah yang ini 3 ohm. Seperti itu. Nah, kalau sudah dapat ini, kita baru bisa mencari R seri, ya, R serinya atau R totalnya. Nah, ya, kita akan cari R totalnya. R totalnya tinggal kita jumlahkan saja 2 tambah 2 tambah yang paralel tadi. Kita dapatkan 8 ohm. Setelah R total, kemudian kita cari I total. Sumbernya tadi adalah 12 ampere. Kemudian R totalnya kita dapatkan 8. Sehingga 12 dibagi 8 menjadi 1,5 atau 3/2. Kemudian langkah yang seperti tadi sama lagi yaitu cari VP. Kenapa kita cari VP? Karena yang diminta di dalam soal itu di rangkaian yang paralelnya, di bagian paralelnya. Maka kita cari yang V paralel. Nah, kita cari V paralel. V paralel adalah I total dikali dengan R paralel yaitu 3 ohm. Sehingga kita dapatkan yaitu V paralelnya 4,5. Nah, tadi kita lihat rangkaiannya. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini ya. Yang ditanya itu yang 6 ohm. 6 ohm tadi kita lihat bahwa dia bagian sini. Nah, kalau bagian situ berarti dia bagian paralel. Udah, ketika paralel berarti V-nya yang sama. V paralel sama dengan V di R5. R5. Jadi otomatis yang tadi nilainya 4,5 itulah 4,5 nilai V dari R5. Tapi pertanyaannya di sini bukan V-nya. Kalau tadi ditanya di soal sebelumnya itu V-nya, tapi kalau yang di sini ditanya adalah I-nya. Kita kembalikan lagi ke hukum Ohm. V di R5 itu adalah I di R5 dikali R5 itu sendiri. Nah, I yang ditanya, ketika I yang ditanya berarti V dibagi R. Jadi I adalah V di R5 dibagi dengan R5. V di R5 tadi 4,5, kemudian R5-nya adalah 6. 4,5 itu adalah 9/2 ya, dikali 6 berarti 9/12. 9/12 berarti 3/4 atau 0,7.
Nah, itu. Ya. Oke, jadi ada 6 soal yang berbeda-beda mulai dari yang taraf sederhana, kemudian sampai ke yang kompleks seperti ini penerapan hukum ohmnya. Silakan diperhatikan, mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.